Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Anggraini dan di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang administrasi kesiswaan dalam pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang orientasi administrasi kesiswaan, yaitu dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Administrasi kesiswaan merupakan penataan atau pengaturan yang berhubungan atau yang segala aktivitasnya berkaitan dengan siswa, dimulai dari masuknya siswa sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu lembaga pendidikan. Dan di dalam buku Ilmu dan Pendidikan bagian 1, Ilmu Pendidikan Teoritis, orientasi pendidikan sekarang menitik beratkan pada siswa sebagai objek didik atau subjek didik. Karena itu, sekolah diharuskan untuk mengetahui dan memahami perbedaan individu anak, mengetahui kebutuhannya, mengetahui minatnya, mengetahui cita-citanya, dan sebagainya. Dan dilanjut dengan pembahasan yang kedua, yaitu tentang tujuan dan fungsi administrasi kesiswaan. Dalam buku Administrasi Supervisi Pendidikan, tujuan administrasi kesiswaan yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah hingga lulus sekolah agar proses pembelajaran siswa di sekolah dapat berlangsung dengan baik dan lancar, secara tertib dan teratur sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dan dilanjut dengan fungsi administrasi kesiswaan, secara khusus memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, dan yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Itu merupakan fungsi secara khusus dari fungsi administrasi kesiswaan. Dan pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi kesiswaan. Ruang lingkup ini memiliki 4 poin. Yang pertama, perencanaan peserta didik terdiri dari dimulai dari penerimaan peserta baru sampai ke dalam tahap masa orientasi siswa atau biasa kita kenal dengan MOS. Dan poin yang kedua yaitu mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Poin yang ketiga mengatur pengelompokan peserta didik. Dan poin yang keempat yaitu melaksanakan administrasi kesiswaan. Dan dilanjut dengan pembahasan yang keempat yaitu kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Kegiatan-kegiatan di dalam kelas ini seperti mengatur kehadiran siswa. Dalam buku Administrasi dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, biasanya sekolah mengelompokkan sebab-sebab ketidakhadiran siswa menjadi tidak masuk karena sakit, tidak masuk karena izin, tidak masuk tanpa izin, dan sebagainya. Dengan demikian, ketidakhadiran siswa dapat dikenali sebabnya sehingga dapat diketahui mana siswa yang malas dan mana siswa yang rajin. Dan adapun kegiatan lainnya dalam administrasi kesiswaan yaitu mengatur kegiatan orientasi siswa baru atau yang biasa kita kenal dengan masa orientasi siswa atau MOS. Dan dilanjut ke pembahasan yang kelima yaitu tentang pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan ini memiliki 3 poin. Yang pertama, fasilitas perpustakaan. Dan di dalam fasilitas perpustakaan ini ada buku dan juga proses pencatatan identitas buku. Dan poin yang kedua ada gedung perpustakaan, dan poin yang ketiga yaitu pelayanan terhadap peminjaman dan tata tertib perpustakaan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan ke-6 tentang unit layanan bimbingan dan konseling. Tujuan dari pemberian bimbingan di sekolah ini, tujuan secara khususnya yaitu mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, dan juga mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Di dalam pembahasan unit layanan bimbingan dan konseling, ada materi dan jalur pembinaan kesiswaan. Materi pembinaan kesiswaan menurut buku Administrasi Supervisi Pendidikan mencakup yang pertama, pendidikan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ketiga, pembinaan pendidikan pendahuluan beda negara,
Yang keempat, pendidikan kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang kelima, pembinaan organisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan. Pendidikan yang keenam, pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi. Baik, itulah sedikit pembahasan tentang materi yang berjudul Administrasi Kesiswaan dalam Pendidikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.